Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini ya kebetulan lagi hujan ya teman-teman sekalian. Nih ya, lagi hujan, dan biasanya di musim hujan ini banyak penyakit murai batu yang datang ya teman-teman sekalian. Nah, jadi tadi saya udah ngecek-ngecek kandang dan udah ngasih makan murai batu. Pagi ini ada satu yang tak tertolong ya teman-teman sekalian. Nah, di sini nih kandang ini nih ya, ada di bawah sini teman-teman sekalian tuh. Nah, jadi untuk penyakit paling bahaya di ternak murai batu adalah murai batu nyilet ya. Ini trotolan kita nyilet. Keluar dulu ya. Nah, ini saya penasaran apakah dimakan tikus ya, apa ada penyakit lain, dan saya cek di sini. Nah, di sini nih terasa nih di dadanya ini nyilet ya teman-teman sekalian. Jadi ternak murai batu itu musuh terberat itu adalah penyakit nyilet ya, seperti yang terjadi pada trotolan kita ini ya. Ini padahal udah semaksimal mungkin ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa kok masih bisa, kita mungkin paham tentang penyakit nyilet, tapi kok kenapa bisa seperti ini nih, kelewatan lah ibaratnya, apa ya, kecolongan lah bahasa sekarangnya itu. Nah, ya karena apa? Nyilet ini penyebabnya banyak sekali ya teman-teman sekalian. Nah, kalau saya perhatikan trotol yang indukan yang di kandang sini ini ngurus anaknya dengan baik ya, dan juga pakannya juga baik ya, dalam artian nggak pernah telat ya teman-teman sekalian. Nah, tapi kok kenapa masih ada yang kedapatan seperti ini mati ya, dan matinya karena nyilet. Nah, karena faktornya itu banyak teman-teman sekalian. Nah, faktor yang pertama seperti pakan tadi telat mungkin ya, atau pakan yang tidak sehat. Nah, itu juga. Kemudian apalagi faktor cuaca ya, seperti ini musim hujan nih. Jadi kan sangat gampang nih ya, dia dingin, kemudian mungkin makanan juga kurang. Nah, bisa juga faktor cuaca. Dan kemudian faktor apa lagi? Ya, kebersihan kandang ya teman-teman sekalian. Nah, entah ini karena baru turun. Nah, jadi ya gini ya, dia baru turun ke sini, terus mungkin dia berdiri di tempat yang kotorannya banyak seperti ini. Di titik-titik ini kan banyak kotoran di situ ya. Nah, sehingga apa, kotoran tadi pastinya udah ada kuman, sudah ada bibit-bibit penyakit yang naik ke tubuhnya, sehingga masuk ke dalam tubuhnya. Ditambah lagi dia mungkin kan anakan baru keluar nih kan, kadang nyumpun-nyumpun nih, indukan kesulitan untuk nyari anakannya mau ngasih makan, dan terjadi apa, bibit penyakitnya makin berkembang dan dianya makin lemah ya, karena makanan juga kurang. Nah, kayaknya itu yang keluar terakhir ya teman-teman sekalian. Kemarin kan ada di sini keluar terakhir ya. Jadi netas 3 belum tentu berhasil 3-3-nya ya teman-teman sekalian. Nah, ini dari sini kotorannya udah kelihatan nih ya, kotorannya nggak sehat tuh teman-teman sekalian. Nah, itu anakannya ada di atas sana ya, kita lihat. Nah, tinggal 2 ekor, kemarin 3. Nah, ini anak tunggal kemarin ya, anak tunggalnya masih aman ya. Jadi teman-teman sekalian, nah seperti contoh di situ tuh banyak kotoran juga tuh. Sebenarnya bahaya teman-teman sekalian kalau kondisinya tidak baik, ditambah dia sering berada di tempat kotor ya, sehingga bibit penyakit tadi cepat menyerang ke tubuhnya. Ya, sebenarnya langkah apa yang bisa diambil? Ya, langkah yang bisa diambil adalah pembersihan kandang rutin, dan juga pemberian pakan yang sehat, dan jangan sampai telat. Kalau perlu trotolannya dicabut ya teman-teman sekalian. Nah, karena apa? Kalau kandangnya tidak memungkinkan, pakannya juga tidak memungkinkan, otomatis akan membahayakan terhadap trotolan itu tersebut. Jadi lebih baik dicabut
Ya dicabut, dirawat dengan baik ya. Tapi kalau nggak terawat juga berbahaya teman-teman sekalian ya. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi inilah musuh terbesar itu adalah nyilet ya, ternak itu. Kadang kita udah melakukan treatment dengan baik ya, memberi pakan rutin ya, beserta vitaminnya, airnya juga dibersihkan, tapi ternyata kandangnya kotor ya. Sudah kita bersihkan kandangnya ya, pakan udah lengkap, ada tikus ya. Nah jadi sekarang banyak faktor. Jadi jangan salah teman-teman sekalian, tikus juga bisa membuat nyilet. Kenapa? Karena dulu pernah di sini ya, ada tikus tinggal di dalam sini 2 ekor atau 3 ekor, 2 ekor kayaknya ya. Nah itu selalu ngabisin pakan ya. Apalagi pada saat itu saya ngeceknya itu sehari sekali. Jadi subuh saya ngecek, udah besok subuh lagi saya ngecek, siangnya nggak pernah. Dan beberapa hari kemudian saya cek kok anakan makin lemas. Ternyata siangnya saya pantau, pakannya selalu habis ya. Pakan habis dan dilihat ada bekas kotoran tikus. Kotoran tikus kan kita bisa tahu ya, kering-kering gitu, hitam-hitam. Nah, dan ternyata saya kasih perangkap ya, memang dapat tikusnya teman-teman sekalian ya. Yang satunya bahkan lama sekali itu ya. Nah itu juga faktor teman-teman sekalian. Jadi tikus juga bisa membuat nyilet, walaupun dia nggak bunuh. Misalnya bang aman bang, walaupun ada tikus udah ada lampu ya. Nah tapi tetap aja dia membuat nyilet murai batu ya, karena dia memakan makanan murai batu, sehingga itu tadi murai batu kurang asupan makanan, tubuhnya makin lemah dan nyilet ya. Kalau bapakan indukan mungkin masih kuat lah ya, anakan ini teman-teman sekalian. Nah jadi banyak faktor ya teman-teman sekalian. Jadi ujung-ujungnya nyilet-nyilet juga ya. Tikus ujungnya nyilet, kandang kotor ujungnya nyilet ya. Nah jadi kalau kita nggak tahu seperti ini ya, inilah tadi yang terjadi ya, kecolongan satu mati satunya. Nah, tapi kalau kita udah tahu mungkin bisa kita tangani teman-teman sekalian dengan memberikan Super Enabot Feed, dan juga kita kasih pakan yang sehat ya, ataupun pakan yang cepat buat gemuk ya, seperti ulat Hongkong ya, ulat kandang juga bisa ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bisa di ini ya teman-teman sekalian. Ini wajar teman-teman sekalian, kandangnya juga udah lama ini nggak dibersihkan, kayaknya udah setahunan lebih nih nggak dibersihkan. Ya memang seharusnya normalnya itu kandang itu ya 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau ini memang nggak normal teman-teman sekalian. Karena saya kemarin sistemnya saya siram aja ya, supaya kotorannya itu nyerap. Nah itu sistem saya kemarin. Cuma ya ini yang terjadi. Nah, ini udah jelas ya. Kita tuh, tapi ini bolong teman-teman sekalian. Saya gak curiga juga nih. Jangan-jangan ada tikus juga di dalam sini. Enggak, kalau tikus biasanya habis kepalanya. Tuh sementara seperti itu teman-teman sekalian infonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengatasi masalah-masalah di ternakan murai batu teman-teman di kandangnya ya, supaya bisa teratasi, jangan terjadi nyilet seperti ini ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin sekian, terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.